Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik dari Prima Property, yang mau mencoba berbagi pengalaman kali ya. Kalau ilmu mah belum seberapa. Berbagi pengalaman selama 10 tahun berkecimpung menjadi agent properti gitu. Sebenarnya saya gitu ya merasa belum pantas gitu untuk share ke teman-teman semua, tapi karena ada request dari direktur di kantor Pak Asrul gitu ya, meminta saya untuk mencoba testimoni gitu ya, pengalaman saya selama menjadi agent properti. Dulu mulanya saya tertarik di dunia properti itu di tahun 2012 ya, sekitar tahun 2012. Saat itu ada teman gitu yang menjadi yang menjadi agent gitu. Kok saya lihat-lihat kok kayak yang menarik gitu. Makanya saya mencoba nanya-nanya gitu. Kerja apa sih, kata saya teh gitu. Kerja apa sih kok kayak yang seru gitu dan penuh tantangan. Ikut-ikutan ini anak aku. Maaf diganggu. Intermezzo gitu. Nah dari situ saya nanya-nanya gitu. Ternyata beliau kerja di agent properti gitu. Yang menurut saya tertarik itu teman itu kayak yang sibuk gitu, teleponnya berdering terus gitu, terus kayak yang gimana ya, yang enjoy gitu kerja teh gitu. Nah setelah itu saat itu saya masih kerja ya di PT Juhas Mensure di daerah Ranca Ekek ya, di sana. Saat itu masih bekerja di bagian apa ya, dulu itu bagian reclamation. Nah di situ saya di pabrik itu udah kerja selama 13 tahun gitu. Kebetulan saya sudah jenuh gitu dan bosen selama kerja menjadi buruh gitu ya, buruh di sebuah pabrik gitu. Selama 13 tahun merasa ya tidak ada perubahan yang berarti gitu ya, tidak ada perubahan yang perubahan di kehidupan saya gitu. Kok ya gini-gini terus gitu, kok nggak dari segi apapun itu gitu ya, asa nggak ada perkembangan gitu, nggak ada perubahan gitu di diri ya. Dari kebosanan itu akhirnya ya saya mencari pekerjaan lain gitu, saat itu ditawari jadi admin di sebuah hotel sama temen. Di situ saya interview dulu. Tapi karena sebenarnya sih tertarik di situ, cuman karena hotelnya itu jauh ya dari rumah. Saya merasa kok agak berat gitu ya, gitu. Terus kebetulan ada yang nawarin, ini teman namanya Bu Dian kalau nggak salah itu. Bu Dian nawarin, teh katanya mau nyari kerja ya. Oh iya teh gitu. Coba ini di Confident Property ada lowongan, cenah sok aja coba interview. Oh gitu, apa itu, pekerjaan apa sih, cenah? Itu MA Marketing Association ya, Marketing Associate. Nah atau MO Marketing Officer gitu. Jadi ada dua pilihan ya dulu itu, apakah saya mau jadi marketing MA ataupun MO gitu. Nah itu apa gitu, memang pekerjaannya apa sih? Nah jual beli rumah katanya teh seperti itu. Nah waktu itu saya masih berpikir bisa gitu saya bisa apa ya, memang satu pekerjaan yang ya memang yang saya belum tahu gitu, belum
ya yang saya nggak tahu gitu, yang saya nggak can kebayang lah ibaratnya mah, kalau kata orang Sunda mah can kebayang pekerjaannya apa seperti apa gitu. Ya udah saya karena di pabrik itu, karena ya udah bosen itu tadi, akhirnya lah saya mencoba interview dulu gitu dengan Pak Asrul saat itu yang jadi direktur Confident Property ya tahun 2012 gitu. Saat interview itu saya masih bekerja di PT Juhes gitu, di pabrik gitu. Nah setelah pada saat interview ya saya dengan Pak Asrul ini ya mulai kebuka gitu, ternyata ya untuk merubah nasib gitu ya menjadi lebih baik gitu, ternyata ada bisa gitu, bisa di situ gitu. Nah saya setelah interview itu saya minta waktu selama 1 mingguan lah ya untuk membereskan resign gitu di pabrik gitu sebagai buruh. Nah akhirnya lah saya mulai bekerja ya. Saat itu nggak minta nggak, orang tua saya nggak tahu gitu, ayah dan ibu nggak tahu gitu, karena saat itu ya masih single gitu. Saya nggak minta izin gitu karena khawatir nggak diizinkan karena memang pekerjaan yang takutnya nggak diizinkan dan tidak ya bisik khawatir orang tua saya gitu. Tapi dari situ tekad saya itu pengen membuktikan bahwa saya bisa gitu, bisa sukses gitu di pekerjaan ini gitu. Nah akhirnya saya bekerja dari berangkat pagi dari sebuah tempat di Cicalengka yang jauh dari kota ya, menuju ke, dulu kantornya di Tubagus Ismail di sana ya, lumayan lah 1 jam kurang sedikit lah ya kalau tidak macet. Kalau macet ya bisa lebih, apalagi kalau banjir ya kepegat banjir di Citarik dan Ranca Ekek itu Masya Allah, perjalanan yang biasa 45 menitan bisa sampai 2 jaman gitu karena kita muter ya. Subhanallah perjalanan ya. Saya tiap awal-awal sih gimana ya perasaan teh, ada perasaan gimana ya, nggak pede karena banyak hal yang harus saya pelajari ya, terutama itu tentang dunia properti itu saya memang nol gitu, dari nggak punya pengalaman gitu, nggak punya gambaran apa itu dunia properti. Nah berangkat pagi, pulang sore ya, setiap hari seperti itu saya ngantor terus gitu. Nah teman ya zaman dulu saat itu gitu ya, saat itu Confident Property saya gitu nu panggelisna ya, karena yang lain bapak-bapak dan ada ya semua bapak-bapak lah gitu, ataupun laki-laki gitu ya, dan saya itu cewek sendiri gitu ya. Bagaimana perasaan mungkin kebayang ya, satu kantor cewek sendiri gitu ya. Ya nggak pede lah ya gitu, nggak pede, sungkan, ada perasaan nggak nyaman, ada perasaan kurang apa ya kagok lah gitu ibaratnya. Tapi saya sudah kagok ya sudah terlanjur keluar resign dari pabrik dan mulai ngantor gitu ya, sudah bismillah saya mulai gitu. Nah ya bolak-balik ya dari Cicalengka ke Tubagus sampai ke 3 bulanan ya. Nah 3 bulan itu suatu hari gitu ayah saya
ke Bandung gitu ya. Sebenarnya memang ayah ada di Solo ya, di Jawa Tengah. Nah beliau ke Bandung gitu menjenguk anak-anak dan istri gitu. Nah karena saat itu saya belum jualan juga ya selama 3 bulan. Nah dari situ mulai saya itu apa ya, harus jualan gitu, pokoknya kudu jualan gitu, walaupun can kabayang mana yang mau dijual gitu, tapi ya bismillah gitu. Banyaknya sih saya saat itu sih apa namanya, ada senior saya namanya Pak Wildan ya. Pak Wildan sekarang yang sudah buka kantor master properti direktur di sana. Nah saat itu Pak Wildan bilang, siapa yang mau jualan ini? Cina, ini barang bagus, kenapa nggak di listing? Mana Pak? Waduh, saya langsung antusias banget saat itu. Nah langsung ya saat itu setelah dikasih tahu, mana ini siapa yang mau jualan? Nah, saya kan pengen jualannya. Langsung saya telepon si bapak-bapak itu yang pemiliknya. Ini karena cerita dulu ya, saat 2012 itu tidak seperti sekarang ya, yang sudah berkembang gitu internet gitu. Saat itu memang banyaknya kita itu melisting dari koran ya, dari koran, iklan-iklan di koran ya. Jadi mencari listingan itu dari situ. Nah saat itu saya telepon, Bapak mau nggak saya bantu penjualan rumahnya, kata saya teh gitu. Nah saat itu si owner itu bilang udah ada yang minat gitu, cuman cara pembayarannya belum pasti gitu, tapi udah belum booking juga gitu, katanya seperti itu. Kata saya, yaudah Pak saya bantu aja cina jual cina apa namanya, insya Allah Pak saya ada buyer, kata saya gitu dengan pedenya gitu. Saat itu rumah di Jalan Tenis ya, di Arcia Manik, luas tanah 176, saya ingat sekali itu tipenya 100-an lah ya, 1,5 lantai, cuman yang di atas itu didak, belum dak kayu gitu, belum didak dicor. Nah itu beliau menawarkan 500-an sekian lah ya, dan setelah saya bantu, nah setelah owner itu mengizinkan saya untuk menjualkan rumahnya, akhirnya saya iklan di koran. Saat itu memang media iklannya koran ya, kalau internet saat itu memang belum banyak berkembang ya, 2012. Jadi banyaknya dari koran, iklan dari koran, mencari listing juga dari koran gitu. Nah saat itu iklanlah saya hari Sabtu dan Minggu setelah mendapat listing itu ya. Nah setelah apa namanya, setelah di iklan di koran, saya udah Sabtu Minggu. Nah Sabtu itu udah berudul, banyak banget buyer yang nelpon, sampai saya ya bolak-balik gitu aja, banyak banget krangkring gitu ya HP saya gitu, sampai saya nggak pulang ke kantor gitu, karena kan jauh ya dari Arca Manik ke mana, ke Tubagus gitu. Saya standby di masjid apa ya, masjid yang di Arca Manik itu, Al Hidayah kalau nggak salah ya, di situ standby gitu. Jadi satu hari itu ada sampai 4 sampai 5 ya. Nah dari 4 sampai 5 itu di hari Sabtunya saya ada buyer yang sudah minat banget gitu, karena si bapak ini memang rumahnya di situ di perluasan, jadi hafal ya, ada rumah murah dijual ya, dijual cepat lah gitu. Akhirnya lah si bapak ini yang maju gitu, alhamdulillah, apa namanya, asa apa ya, diberi kemudahan aja gitu di saat itu gitu ya, seperti itu. Itulah pengalaman jualan saya pertama kali ya gitu. Sebelumnya gitu, saat 3 bulan itu ya apa namanya, kenapa saya masih belum bisa jualan ya, memang saat angkatan saya gitu ya 2012
itu memang jualan pertama itu biasanya normalnya di tiga bulan baru bisa jualan, karena memang apa namanya, saat itu memang tidak mudah menjual rumah, beda dengan sekarang ya. Baru bergabung satu sampai 2 bulan sudah bisa jualan gitu, karena ya mungkin dari segi apa ya namanya, fasilitas iklan kali ya, fasilitas iklan ataupun media-media buat iklan makin banyak gitu. Sekarang kan ada internet ya, jadi lebih gampang menjual rumah kata saya mah. Tapi ya nah dari situ ya teman-teman, dari penjualan pertama itu ya teman-teman asa udah kabayang we gitu ya menjual rumah seperti apa gitu, walaupun apa namanya, walaupun sebelumnya ada beberapa batal gitu ya. Ada satu buyer yang sebelumnya itu di Kawaluyaan ya, saya melisting itu pagi, siangnya ngantar buyer. Nah itu langsung cocok. Jadi mungkin si ownernya teh kaget gitu ya, soal kenapa cepet-cepet amat gitu ngejual rumahnya. Tapi saat itu kesalahan di teknis booking ya, karena bookingnya tidak dipercepat. Jadi ya si ownernya ternyata berubah pikiran, aduh nggak jadi dijual neng cenah rumah saya, cenah aduh kenapa bisa gini ya. Mungkin itu karena belum pengalaman ya dengan proses negosiasi yang tidak cantik mungkin. Jadi si pemilik merasa jual rumahnya itu terlalu cepat mungkin kali ya, atau terlalu murah, saya juga kurang tahu. Cuman karena memang dari kegagalan itu ya menjadikan saya banyak belajar gitu, banyak ya dapat ilmu gitu, dapat ilmu di dunia properti gitu, yang apa namanya, yang sebelumnya sih nol ya. Nah setelah jualan pertama kali itu 3 bulan ya, memang sih nutup gitu. Zaman dulu kan di pabrik gajinya sekitar 2 jutaan lah ya. Nah saat jual di Arca Manik itu dapat fee sekitar berapa, 13-14 jutaan lah ya. Jadi saya dapat 7 jutaan gitu, 7 jutaan gitu ya, katutup lah ya 3 bulan dari gaji pabrik gitu ya, satu kemajuan lah. Nah setelah itu baru kebuka gitu ya, kebuka tirai-tirai selama ini yang Chan kebayang gitu dunia properti itu seperti apa, seperti itu. Nah akhirnya setelah jalan beberapa bulan gitu ya, ternyata ada ujian. diuji nih dari apa deh namanya, ada satu ujian lah ya, sehingga yang apa namanya, sehingga apa ya, yang mengharuskan saya harus resign gitu ya, resign dari Confident Property ya saat itu. Saat itu baru 6 bulan mungkin kali ya, 6 bulan saya dapat sekitar 20 lah sampai 30 jutaan, saya lupa ya, dihitung-hitung hampir 5 jutaan lah ya per bulan teman-teman ya. Saat itu 2012 sudah lumayan lah pendapatan 5 juta itu ya, setara lah dengan pendapatan manajer gitu ya di pabrik, atau asisten manajer kali ya. Nah saat itu seperti itu ya, lumayan lah alhamdulillah. Nah karena sesuatu hal itu sehingga membuat saya resign gitu ya, setelah kerja 6 bulan. Ternyata apa namanya, di situ nya cut dulu, saya resign sampai hampir ya setengah tahun lebih kali ya, atau setahun kali ya, saya lupa. Saat itu memang apa namanya, saya cut menikah dan hamil, punya anak, akhirnya jadi ibu rumah tangga dulu gitu ya. Nah setelah anak udah lahir usia berapa ya, sekitar
4 bulan 2 bulan kali ya, 2 bulan. Ya kehidupan keluarga gitu ya memang sangat mengkhawatirkan gitu. Awal-awal awal-awal menikah gitu, berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain yang masuk gang kayak gitu yang sebulannya berapa ya, 400 lah, 400 sampai 500 ya. Pertama di Cijerah dekat pabrik Kahatek, di sana ada gitu. Terus oh iya di Cicahem dulu Cicahem masuk gang, ya Allah subhanallah, pengalaman di situ teman-teman. Ya karena meskipun saya di rumah gitu, tapi kok jiwa pekerja saya itu meronta gitu. Jadi walaupun di rumah gitu meni asa gimana ya, asa ya jiwanya meronta gitu, biasa bekerja, biasa aktivitas gitu ya di luar rumah. Dan saat itu disuruh di rumah aja gitu, kayak yang kurang lah gitu, kurang serg gitu. Nah akhirnya ya saya minta izin gitu sama suami, karena memang melihat kondisi ekonomi memang udah di titik terendah lah gitu titik terendah saat itu. Udah memang ya habis-habisan gitu, tabungan habis, terus uang juga udah nggak ada gitu. Saat itu mau lahiran, nggak punya uang, nggak punya nggak punya biaya untuk lahiran. Saya sampai ya Allah sampai seperti ini gitu ya. Ya itulah di titik terendah di kehidupan keluarga, di kehidupan saya lah ya gitu. Seperti itu sampai sampai tinggal berpindah-pindah dari mertua yang di atas gunung, terus pindah lagi ke Cicalengka ke ibu saya, kembali lagi ke ibu. Dari ketidaknyamanan itu yang membuat saya kembali pengen ya bekerja lagi gitu ya, mencoba membangun kehidupan saya yang lebih baik lagi gitu. Nah setelah anak yang pertama 2 bulan, saat itu saya titipin ke tetangga ya yang di Cicalengka. Saat itu masih di Cicalengka, nitip, aduh ya Allah asa gimana ya, sedih gitu ya Allah, harus ninggalin bayi gitu ya yang baru 2 bulan. Tapi ya demi kehidupan yang lebih baik gitu, saya harus tega gitu meninggalkan bayi saya gitu, anak saya. Seperti itu. Saat itu memang tidak ngantor ya, tidak di Confident Property ya, cuman saya di luar gitu ya, di luar kantor. Nah saya biasanya dari masjid ke masjid saat itu mencari listing, ya canvassing lah gitu, kalau bahasa broker canvassing gitu. Jadi canvassing dari masjid ke masjid, saya tiap istirahat memikirkan gitu ya, ataupun mempelajari data-data klien mana yang harus saya hubungi, yang bisa saya bantu jual. Nah dari situ ada beberapa saya sampai close ya, ada beberapa close. Nah dari situ mungkin Pak Direktur melihat saya gitu ya semangat gitu, masih semangat gitu bekerja di dunia properti. Makanya saya diizinkan untuk bekerja lagi di ngantor lagi lah gitu, ibaratnya di Confident Property. Nah dari situ 2000 berapa ya, 2013an mungkin kali ya, 2013 2014 kali ya. Nah
dari situ saya mulai bangkitnya apa namanya ibaratnya belajar lagi mulai dari awal lagi, semangat lagi gitu ya demi anak-anak dan keluarga gitu ya Allah. Ini anak nih yang dulu setelah diizinkan ngantor ya, selama pas diizinkan ngantor saya membawa ini anak dari 4 bulan saya ajak ngantor, digendong-gendong gitu ya, digendong-gendong. Ini bayi yang kuat, subhanallah. Saat itu masih bayi 4 bulan, 4 bulan atau 6 bulan ya, aduh saya lupa kayaknya. Tapi yang pasti masih bayi. Digendong-gendong gitu ya, beli gendongan yang ada di depan itu tuh di depan, terus ditutup sama jaket, di topian, subhanallah ya biar kuat kena angin. Pakai motor sendiri dari Cicalengka ke Tubagus. Saat itu masih di Tubagus nggak ya? Kayaknya masih deh. Ya masih di Tubagus. Atau sudah pindah ya ke Cikutra dulu kalau nggak salah, saya lupa. Kayaknya udah pindah deh ke Cikutra. Nah, sampai ya dengan keterbatasan saya gitu, dengan keterbatasan gerak mungkin ya, sama keterbatasan ya sambil gendong-gendong, memang sih kayak yang tidak profesional gitu ya sebagai agent, bawa-bawa anak, gendong-gendong anak gitu ya. Tapi ya keadaannya saya nggak tega ninggalin anak gitu di pengasuh, ya jadinya dibawa aja gitu, dibawa kemana-mana. Ya alhamdulillah gitu, dengan gendong-gendong anak itu jadi hoki kali ya. banyak klien itu yang merasa kasihan, aduh kasihan ini bawa anak digendong-gendong gitu, banyaknya sih gitu. Jadi apa ya namanya semacam ya hoki gitu. Seperti itu. Jadi ya bismillah gitu ya, walaupun banyak keterbatasan karena memang saya butuh gitu. Gitu. Nah, bagaimana saya bisa jualan gitu ya, ini aja memanfaatkan waktu-waktu gitu ya, waktu-waktu yang sambil apa ibaratnya mah nyusuin gitu. lihat-lihat iklan di internet gitu, ataupun di apa namanya di koran gitu, ataupun ya follow up sambil menidurkan anak, sambil nyuci, sambil gitu ya. Alhamdulillah gitu, ada hasil gitu. Inti nama gini teman-teman, saat kita itu punya satu cita-cita atau satu impian, wujudkanlah itu impian kita gitu. Kitalah yang bisa mewujudkan impian itu gitu, bukan orang lain teman-teman. Walaupun ada halangan, walaupun ada rintangan, ataupun ada hambatan, ataupun ada ujian, ataupun ada segala macam alasan yang membuat kita itu ya kayak yang merasa tidak bisa gitu, tidak mampu. Tapi singkirkanlah itu gitu. Kamu pasti bisa, saya bisa, kamu pasti bisa gitu. Saya juga merasa bisa jadi pede gitu ya, saat orang lain bisa jualan, saya juga harus bisa gitu. Seperti itu teman-teman. Setelah anak bersama dengan perkembangan waktu gitu, teman-teman, di tahun prestasi gitu ya, prestasi saya di tahun 2000 jadi top producer kalau nggak salah tahun 2014 ya, jadi top producer kalau nggak salah, saya lupa lagi. Tahun 2015 first producer, walaupun sambil gendong-gendong anak gitu. Gila tuh sayang.
sambil gendong-gendong anak, sambil ngasuh anak gitu. Ya dengan keterbatasan itu ya nggak membuat saya nggak semangat gitu, tapi tambah semangat gitu ya teman-teman, karena ada satu impian ya, ataupun satu cita-cita gitu, cita-cita apa ya, ya berubah gitu, pengen merubah kehidupan saya gitu, yang dari tidak ada menjadi ada, dari tidak punya rumah pengen punya rumah gitu. Berat teman-teman gitu, rasanya gitu ya, sudah berkeluarga tapi pindah-pindah rumah, ke kontrakan, ke rumah orang tua, ke rumah mertua, rasanya itu ya Allah berat gitu. Nah dari perasaan yang berat itu ya membuat saya semangat gitu teman-teman. Ya dengan berbekal semangat kali ya, jadi bisa jualan gitu. Kalau ilmu tentang broker sendiri sih tentang properti gitu ya, belajarnya sih sambil jalan ya, sambil di lapangan gitu. Jadi kita menemukan kasus-kasus, menemukan banyak kasus ya. Setiap satu jualan rumah itu dengan ya pokoknya mah dalam setahun itu bisa menjual antara 20-an lah sampai 30, sampai pernah ya tahun berapa gitu bisa di atas 30-an ya. Yaitu menjual satu rumah dengan rumah lain itu beda kasusnya gitu. Ya dengan banyak masalah itu kita jadi terpintarkan gitu ya. Jadi terpintarkan, jadi cerdas gitu, jadi apa ya, jadi mahir lah gitu. Kalau ibarat seorang penjahit itu dengan banyak menjahit berbagai model, berbagai bentuk, pasti akan lebih mahir ya kalau banyak mengerjakan bentuk dan model yang berbeda ya. Begitu juga dengan agent properti ya teman-teman. Jadi kalau kita banyak jualan, banyak menemukan kasus, banyak menemukan masalah, banyak menemukan hambatan, ya itulah gitu yang memintarkan kita gitu. Jadi dengan masalah, dengan kasus, dengan berbagai macam kendala dan kesulitan, kesusahan itu ternyata yang membuat kita itu ya jadi mahir gitu, jadi pinter gitu. Kalau di dalam Al-Quran mah Allah akan menguji seorang hamba gitu untuk melihat ataupun untuk menaikkan level keimanan kita gitu. Seperti juga dengan properti teman-teman. Jadi kalau banyak kasus, banyak masalah, berbahagialah karena masalah dan kasus itu yang akan membuat kita itu pintar gitu. Seperti itu teman-teman. Nah ya alhamdulillah gitu ya, selama 10 tahun udah mau 10 tahun terlewati, ya sudah alhamdulillah gitu ya, sudah memiliki, alhamdulillah udah memiliki rumah gitu, memiliki mobil dan lahan di kampung di desa, di gunung gitu, dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga pendidikan anak yang lumayan kan. Satu anak sekali masuk 18 juta. Coba kalau kalau saya gitu saat itu masih masih bertahan gitu di pabrik, dari mana gitu ya 18 juta. Kebayang. SPP-nya juga 1 jutaan ya. Itu saat SPP transport dan makan 1,2 jutaan. Kebayang gitu ya, gaji pabrik sekarang berapa? 3 jutaan. Mungkin buat biaya pendidikan aja. Terus makannya dari mana? Transportasinya dari mana? Listrik dari mana? Nggak mungkin gitu ya. Terus kalau kerja di pabrik kapan gitu bisa beli rumah?
kayaknya ya impossible gitu ya, walaupun ada gitu bisa gitu ya beli rumah tapi di pucuk gunung gitu, jauh kemana-mana. Ada mungkin kali ya cicilan 500-600 ribuan gitu, tapi ya jauh kemana-mana gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, mungkin sekian teman-teman share saya ya, berkecimpung di dunia properti ya. Pesan saya mah apa ya, belajar terus, mau belajar terus, belajar mendengarkan, belajar melihat, belajar apa ya, pokoknya mah belajar mempelajari orang, human skill, mempelajari produk, belajar gitu, banyak belajar, banyak mendengarkan dari ya, banyak. Kalau saya sih dulu banyak bertanya ya, banyak bertanya, terutama kepada senior, terutama banyaknya sih yang sering di kantor gitu ya, banyak nanya, "Bapak, ini pasar tanah berapa di sini? Pasar rumah segini gimana harganya?" Kayak gitu. Jadi hal itulah yang membuat ya bisa cepat berjualan. Jadi membuka gitu ya, membuka lebar-lebar telinga gitu, telinga, mata dan mulut gitu ya, jangan sampai ditutup gitu jangan sampai malu, terutama bertanya ya, jangan malu gitu, jangan malu salah, namanya juga belajar ya. Kalau udah pinter mah nggak usah bertanya gitu. Jangan malu untuk bertanya, terutama kepada senior, bagaimana tentang listing kita, apakah sudah murah ataukah ataukah masih mahal. Terus apalagi tentang negosiasi ya. Kalau negosiasi ini wajib kata saya mah bertanya gitu, konsultasi ya kepada direktur kita atau leader kita, harus berkonsultasi ya. Kalau masih awal-awal, masih baru, sudah lama juga kadang saya kalau udah mentok nggak bisa menyelesaikan kasusnya ya, saya konsultasi gitu, biar ada second opinion gitu. Jadi bukan mengikuti emosi saya gitu, keinginan saya gitu, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman. Dan pesan selanjutnya, jangan putus asa teman-teman. Ada saatnya kita itu jatuh, ada saatnya kita itu terpuruk, ada saatnya kita itu galau, sedih, kesusahan. Insya Allah sudah jadi memberikan kemudahan gitu ya, memberikan solusi, memberikan jalan keluar gitu bagi kita gitu, selama kita masih yakin kepada Allah yang Maha memudahkan, dan berusaha gitu ya, berusaha semaksimal mungkin sampai Allah itu sampai kita itu all out gitu, berusaha gitu. Jadi Allah itu asa malu gitu ya, tidak memberikan jalan keluar gitu ya. Orang non Islam aja ya, asal dia bekerja, asal dia berusaha keras gitu ya, bekerja keras, berhasil gitu ya, sukses dan kaya gitu ya. Apalagi kita gitu ya, kita itu nggak kafir gitu, kita itu yakin gitu Allah Maha Kaya gitu ya. Masa sih kita nggak diberi kemudahan lah ibaratnya mah gitu, nggak diberi rizki gitu ya, rizki yang melimpah gitu. Pasti Allah lebih sayang kepada kita lah ya daripada yang non-is gitu. Mungkin sekian teman-teman, mudah-mudahan
teman-teman bisa mengambil hikmahnya perjalanan hidup perjalanan hidup selama menjadi agen properti teman-teman ya, kurang lebih 9 tahunan, mau 10 tahun ya, bentar lagi insya Allah. Dan masih istiqomah gitu, konsisten, itu kuncinya ya istiqomah, konsisten, fokus, dan apa ya, dan mau belajar gitu, mau belajar terus, meningkatkan skill gitu ya, skill kita, meningkatkan ilmu kita, pengalaman kita. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.